Halo semuanya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, di mana kita sudah punya satu tampilan, satu form seperti itu, tampilan main seperti itu, main activity. Nah, di sini nanti atau sebelumnya kita sudah bisa membuat data yang ada, sudah kita inputkan di input atau text edit di nama dan list itu muncul di text view yang ada di bawah. Gitu ya, pencapaian kita sudah seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita buat bahwa tampilan ini akan dilempar ke activity yang lain, Oke, saya mau menggambar kotak dulu sebagai representator device-nya, gitu ya. Nah, katakanlah seperti ini saja. Di sini nanti ada yang namanya button lagi, button untuk kembali. Biar saya bisa kembali ke yang main activity. Katakanlah di sini adalah home activity. Home activity, katakanlah seperti itu. Home activity ke main activity. Katakanlah seperti itu. Nah, di sini nanti agar bisa ke kembali atau button ini agar bisa ke kembali, saya tambahkan satu button lagi gitu aja ya. Simpan biar nanti tampil di bawah, dan nanti satu button lagi katakanlah seperti ini, home, itu akan kelempar ke home activity. Gitu ya. Home, nanti saat kita klik akan kelempar ke home activity. Nah, kembali itu akan kelempar dari home activity ke main activity. Di mana dari main activity ke home activity dengan menekan home button seperti itu akan membawa juga data yang ini. Ini juga akan kita bawa sehingga data yang tersebut akan ditampilkan di activity yang lain. Sesimpel itu. Nah, ditampilkan di mana? Katakanlah kita ada yang namanya text view saja di sini. Kita ada text view di sini, nanti datanya akan tampil di sini saja. Gitu ya. Gitu ya. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama. Kemarin atau tadi kita sudah mencoba di ini, atau ini saya hapus dulu. Kita nggak perlu ini dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita hapus. Ya. Secara garis besar, kemarin atau tadi kita sudah mencoba seperti ini. Nah, kita juga punya yaitu tampilan dari activity main-nya ya seperti ini. Nah, katakanlah ini saya hapus dulu lah. Ini saya hapus dulu. Nah, di mana saat saya klik nama, nomor induk, terus simpan, terus dia akan muncul yang namanya atau datanya itu akan muncul di bagian input informasi di sini. Akan muncul di sini. Nah, kita tambahkan lagi satu button saja. Satu button, katakanlah button di sini. Oke. Button di sini untuk kita ke yang namanya home. Gitu ya. Nah, oke, teksnya saya ubah. Saya gantilah. Saya new string menjadi home. Go to home. Katakanlah seperti itu. Di sini adalah home. Nah, oke kan? Oke. Ya. Nah, gitu ya. Home itu akan kelempar ke yang namanya activity kedua nantinya. Nah, oke ya. Nah, ini sudah. Terus kita kasih tadi, kita mainnya sama seperti ini biar kita biar kita terbiasa atau oke, biar tidak terlalu bingung karena ada yang namanya anonymous class. Kita bikin kelas yang ada namanya seperti itu, berarti di dalam activity main, di bagian button, di bagian on click, atau kita tambahkan di seperti ini saja, kita tambahkan di bagian bawahnya. Di sini kita tambahkan satu atribut yaitu on click. Kita tambahkan go to home, gitu ya. Nah, go to home ini nanti kita akan buat sebagai
method di dalam main activity-nya. Kita ambilkan public void. Nah, kapan-kapan kita diskusikan dengan ini modifiernya public private protected seperti itu. Nanti kapan-kapan kita akan diskusikan. Sementara ini kita bikin seperti ini. Kenapa kok saya mau mendiskusikan? Itu karena ada pengaruhnya. Kapan kita menggunakan public, kapan kita menggunakan private, kapan kita menggunakan protected seperti itu akan kedepannya akan terpakai. Kenapa? Karena modifier itu sebagai pembatas akses seperti itu. Katakanlah seperti itu dulu, gitu ya. Nah, nanti kita akan menuliskan code di sini. Katakanlah seperti itu, ya, code atau code untuk mengarahkan ke home, gitu ya. Itu dulu lah, biar tahu atau biar tahu skemanya, ya. Ini sudah, terus activity main itu sudah, oke, terus itu sudah. Oke, berarti kita buat apa? Kita buat yang namanya activity lagi, yang namanya home activity. Oke, berarti kalau dalam activity, dalam controllers kita masuk ke folder src, terus masuk ke package-nya, kita klik di sini atau kita drop down dulu. Terus di sini kita klik new, klik kanan, terus pilih new, terus pilih class. Nah, ya, name-nya katakanlah seperti ini saja, home activity. Atau kalau mau pakai bahasa yang lain atau pakai nama yang lain silakan, tetapi super class-nya kasihkan activity. Ya, sudah. Oke, ini saya zoom out, terus saya finish. Ya, activity-nya sudah selesai, home activity-nya selesai, maka yang kedua, saat controller sudah kita ambil, sudah bisa, terus yang kedua itu adalah kita membuat yang namanya view-nya. View-nya dari mana? Seperti yang kita diskusikan kemarin, ada di bagian rest, klik, ada di bagian layout, klik. Di sinilah yang kita atau tempat atau folder di sinilah tempat kita meletakkan view-nya. Cara menambahkan view-nya gimana? Sama seperti tadi, layout kita klik kanan, terus pilih new, pilih Android XML, gitu ya. Nah, Android XML seperti ini. Nah, oke ya. Nah, name-nya katakanlah home activity underscore home. Seperti itu ya. Kalau misalkan ini kalian tulis agak besar, tulis besar, terus ini ada pengaturannya bahwa filenya itu harus terdiri dari lowercase, huruf kecil semua, A sampai Z itu huruf kecil semua, 0 sampai 9 untuk angkanya, dan untuk spesial karakternya hanya underscore saja. Seperti itu. Ini saya ubah seperti ini, terus saya finishkan saja. Ya, finish. Zoom out. Nah, di sini kita buat seperti ini saja, gitu ya. Ada satu text view dan satu yang namanya button. Ya, text view katakanlah saya pakai text view di sini, text view 1, terus buttonnya 1, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini biar text view ini kita rubah ID-nya. Kenapa? Biar tidak sama dengan yang di home activity atau activity main-nya. Nah, biar tidak sama ya. Katakanlah tv1 home, tv1 home, terus teksnya jangan lupa kita klik 3 ini, saya perbesar saja, klik ini 3 ini, terus new string, katakanlah text view kan,
atau kalau tidak pakai yang atau kita tidak membuat yang baru, kita buat yang lama. Label output informasi juga boleh, kita pakai yang lama seperti itu boleh, tidak masalah. Oke, nah seperti ini pun tidak masalah. Di button pun sama, namanya juga kita ganti, katakanlah btn1 home. Nah di teksnya kita ganti menjadi apa tadi, kembali gitu ya. Oke ya, kembali berarti teks ini kita ubah new string, kita ubah seperti ini. Isinya kembali home ke home, gitu ya. Saya zoom out. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini sudah tidak ada error gitu ya. Nah, bagus. Di sini coba saya tambahkan satu orientasi lagi, atau saya ganti orientasinya. Vertikal, orientasinya, tetap vertikal, tapi gravity-nya saya ubah menjadi center vertikal dan center horizontal, biar tengah gitu saja. Gitu ya. Oke, nah, di sini pun kita sama, Di kembali kita tambahkan satu atribut lagi onClick. Biar apa? Biar onClick ini biar kita bisa kembalikan ke yang namanya main activity seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti katakanlah seperti onClick go to main seperti itu saja lah. Go to main. Nah, di activity main home activity saya tambahkan yang namanya, ingat kita tambahkan onCreate. Untuk apa? Untuk membuat tampilan. Biar muncul ya kita kasihkan onCreate seperti itu. Gitu ya. Nah, seperti ini terus kita tambahkan public void, terus ini tanda kurung view, terus di sini view, ataupun diganti namanya parameter yang lain pun boleh, silakan. Gitu ya. Nah, ini kita simpan dulu, go to main. Di sini ada error, kira-kira errornya apa? Oke, view-nya belum muncul di sini. Ya, view, import, Android, apa ya? View benar nggak ya? Seperti ini. Terus tak rubah menjadi view besar seperti ini. Oke, sip ya. Ini ya. Biar saya yakin ini saya kasihkan seperti ini saja. View. Oke, benar. Ya, terlalu banyak titik koma, saya hapus. Sip. Ya, ini dulu. Terus ini jangan lupa nanti set content view layout home activity, berarti layoutnya adalah ini kan, home activity berarti layoutnya adalah activity home gitu kan, terus home activity home seperti itu. Oke ya, clear sudah. Nah ini cukup. Oke, nah ini sudah. Oke ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita kenalkan apa? Kita kenalkan ada dua activity di dalam aplikasi kita, gitu kan? Nah, caranya gimana? Caranya kita tambahkan atau kenalkan itu di namanya Android Manifest. Android Manifest kita klik, di bawahnya di sini ada manifest, ada application, permission. Nah, kita mainnya di Android manifest.xml saja, gitu ya. Nah, di sini ya. Oke. Di sini dilihat ada tag, beberapa tag manifest, ada tag
use SDK, ada tag application, di dalamnya itu ada tag activity, seperti itu. Nah, kita main di dalam tag application tersebut, kita juga main di bagian activity, gitu ya. Di activity kita tambahkan yang namanya Android name, kita tambahkan name-nya adalah seperti controllernya, seperti itu. Nah, controllernya berarti kita lihat di bagian home activity, oke ya. Nah, terus setelah itu kita berikan label. Ctrl Enter saja untuk melengkapi. Katakanlah home activity. Nah, coba kita klik kanan, terus di bagian quick fix seperti itu. Kenapa? Karena untuk labelingnya kita harus perkenalkan dengan add string seperti itu. Extract ini. Nah, kita okekan saja. Kita nanti akan ada add string home underscore activity. Stringnya namanya home activity. Gitu ya. Nah, gini. Oke. Kalau ini sudah selesai, terus kita tambahkan satu tag lagi di dalam activity, yaitu tag meta. Metadata. Terus kita tambahkan name, kita tambahkan value-nya adalah Android support parent activity. Ya. Terus satu lagi kita kasihkan value. Value-nya itu berdasarkan ininya, parent activity-nya. Siapa? Ya, main, berarti example, atau tergantung kita settingnya tadi, bahwa ada yang mengganti main menjadi beberapa atau menjadi nama yang lain, berarti itulah yang diisi. Example titik simple form titik main activity. Oke, nggak bisa activity gitu ya. Nah, ini sudah ya. Semoga tidak ada kesalahan dalam penulisan. Oke, ini sudah, berarti bisa kita panggil gitu toh. Nah, oke, kita panggil di dalam main saja ya. Main saja, kita fokus di sini dulu, main. Yang lainnya home activity kita close dulu biar kita fokus pada yang namanya main. Oke ya, di main atau view-nya dulu, di main itu tadi sudah kita coba bahwa kalau saya klik simpan, maka informasi dua ini akan tampil di bawah, yaitu output informasi. Gitu ya. Nah, begitu pula jika saya klik home. Home itu mengarahkan pada metode yang namanya go to home. Gitu ya. Nah, dalam go to home, kita arahkan ke yang namanya ini. Activity home tadi atau home activity tadi, berarti kita tambahkan intent, misalkan int go to home sama ada new intent, di dalamnya katakanlah this, atau ini salah, intent yang tak maksud atau intent yang kita maksud adalah ini. Nah, ini this, terus di sini kelasnya itu adalah yang namanya main activity.class. Itu ya. Nah, sip. Nah, ini sudah. Coba kita start activity int go to home. Ini dulu ya. Nah, ini dulu. Oke.
Berarti ini harusnya sudah bisa kelempar ke yang namanya activity, gitu ya. Nah, satu lagi, biar sekalian. Di dalam main atau di dalam home activity juga kita menggunakan hal yang serupa. Nah, di sini ada yang namanya method atau home activity atau activity home itu ada namanya method goToMain. Kita buat metode seperti itu di dalam home activity, gitu ya. Nah, kita tambahkan intent, kita buat variabel baru int goToMain, katakanlah sama dengan new intent this, terus di sini adalah main activity.class, gitu ya. Nah, satu lagi kita start activity int goToMain, seperti itu. Gitu ya. Coba kita lakukan compile atau kompilasi gitu, atau gitu ya. Kita menggunakan ini sajalah, kita menggunakan virtual kita gitu ya. Oke. Kita pakai virtual saja. Oke. Home, kita klik, akan kelempar ke home. Gitu ya. Home, kita klik akan kelempar ke home. Ada yang salah di sini. Home, kita klik akan kelempar ke home, tapi activity home-nya ada yang salah. Oh, astagfirullahaladzim. Di sini kita ada yang salah. Kenapa? Nah, disinilah int goToHome main activity kita panggil lagi. Bukan main activity, tapi home activity. Gitu ya. Coba ya. Nah, coba nggak apa-apa, kita coba satu persatu. Running. Ya, kita pergi ke home. Oke. Terus ini saya kembalikan lagi, pergi ke main activity tadi. Ya, sip ya. Nah, project kita selanjutnya adalah kita mengisi yang namanya ini. Nama kita isi coba kita isi. Oke, TTTT misalkan nomor induk saya isi lagi dengan angka. Coba. Oke, agak sabar. Coba saya dankan saja. Nah, di sini saat saya klik simpan, dia akan muncul di bawah. Nanti saat saya klikkan home, datanya tadi juga akan muncul di bagian sini. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Oke, kita mulai. Nah, gimana caranya kita lakukan seperti ini? Kita ada masalah. Ada masalah yang pertama itu adalah bahwa data kita itu ada di sini kan? Ada di find view by ID ini kan? Nah, padahal deklarasi kita itu ada di bagian method, di dalam method. Nah, dia merupakan lokal. Kalau mau jadikan global, maka boleh kita cut, terus kita taruhlah di onGrid saja. Kita taruh di onGrid seperti ini, gitu ya. Biar apa? Biar bisa kita panggil di dalam home dan juga dapat terpanggil juga di dalam btn simpan. Bisa kita panggil nanti. Saya pergi seperti ini ya.
Kalau kita taruh di atas seperti ini, nanti kita bisa panggil di dalam btn simpan dan bisa kita panggil di go home seperti itu. Karena ini global dalam suatu kelas ini, gitu ya. Nah, kalau tadi yang kita taruh di bawah sini itu namanya lokal. Kalau kita taruh yang namanya di sini itu namanya lokal. Hanya bisa dipanggil ke atau oleh metodenya itu sendiri, gitu ya. Nah, kembalikan. Oke, terus misalkan lagi saya int intent message sama dengan get message, bukan? Oke, kita mau melempar atau passing atau ya melempar, namanya melempar data dari yang tadi yang edit text 1, edit text 2 yang merupakan katakanlah ini saya komentar gini aja ya. Ini adalah use nama, terus di sini adalah katakanlah di sini adalah nis. Nah, lebih enaknya kita buat parameternya itu sesuai ini, sesuai isian. Lebih enaknya seperti itu. Kapan-kapan kita seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya salah, mohon maaf. Terus yang benar itu adalah seperti ini. int go to home titik put extra oke, sebentar, put extra string. Nah, string kayak gini aja. Name dan value gitu ya. Name dan value. Nah, di sini biar name-nya itu konstan seperti itu karena akan kita panggil seperti itu kan. Nah, maka bisa kita tambahkan parameter atau properties yang seperti ini. Public static bukan public final. Public final terus string katakanlah seperti ini. Message main activity. Oke, coba satu persatu. Oke, di sini salah kenapa? Oh, oke, coba public static tambahkan. Oke, dia masih salah. Kenapa dia masih salah? Oke, coba dulu. Oh, sorry. Iya, kenapa salah? Karena belum salah deklarasikan variabelnya. Oke, sorry. Message egg. Misalkan seperti itu. Message main egg. Seperti itu ya. Nah, itu adalah name-nya. Kita ganti akan menjadi seperti ini. Message main egg. Seperti itu. Kenapa kok saya arahkan ke atas atau saya bikin public static final string seperti itu? Karena nantinya akan kita panggil di yang namanya activity yang lainnya, yaitu adalah home activity, gitu kan? Nah, value-nya sekarang itu bisa kita buat seperti ini. Karena kita pengen mendapatkan dua data ini, maka kita bisa bentukkan seperti array. Misalkan seperti ini. String array message sama dengan dalam kurung seperti ini untuk membuat katakanlah kita copy saja ya, atau enggak di copy ya, boleh saja lah, sama kayak di atas itu, edit t1 titik get text titik
to string titik edt 2 titik get text titik to string ya, titik koma. Sip. Nah, value-nya itu merupakan message ya. Nah, datanya tersebut nanti kita arahkan ke yang namanya ini, kita lempar ke instance go to home seperti itu. Nah, sekarang tugasnya home activity yang menangkap apa? Menangkap datanya tadi. Menangkapnya gimana caranya? Menangkapnya seperti ini caranya. Nah, kita tambahkan suatu line lagi, intent, terus misalkan int go to main sama dengan get intent gitu ya. Nah, terus message-nya adalah seperti ini. String. Diingat bahwa message-nya tadi kita bentukannya adalah array gitu kan. Berarti string dalam kurung seperti ini, message sama dengan int go to main titik get string array extra, array bentukannya kan. Nah, name-nya yang tadi, yang kita panggil tadi, itu adalah main activity dot message egg seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah ini sudah selesai, maka kita bisa tampilkan di bagian ini. Oke, kita lihat dulu di home activity di bagian ini di input informasi itu di apa kodenya atau ID-nya apa? Oh, saya copy saja ya. tv1 home seperti itu. Nah, ini kita ubah seperti ini. Berarti dia adalah text view. Text view kita tambahkan dulu parameter atau properties dulu. Text view gitu ya. Terus show informasi sama dengan atau titik koma gitu aja ya. Kita declare di bawah bahwa show informasi. Nah, itu kita dapatkan dari find view by id r.id ini. Nah, ya. Setelah ini kita dapatkan, terus apa? Kita show-kan. No, ini ada error. Errornya apa? Dilihat, disorot. Oh, mismatch. Berarti kita casting lagi. Kita casting di bagian sini. Kita casting untuk biar sama atau untuk menyeragamkan tipe datanya. Berarti kita kasihkan text view. Kenapa kok text view? Kenapa? Karena di show informasi itu adalah tipe datanya adalah text view. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan show informasi, kita set di sana, set text seperti itu, kita tambahkan seperti ini, nama Anda, misalkan /t untuk tab ini kan. Nah, saya pluskan show informasi titik get text gitu. Oke. Titik to string. Nah, saya tambahkan lagi tanda petik lagi /n untuk mengenter, terus list Anda. Oke, biar kayak gini aja ya. List Anda /t titik 2 atau titik 2
Terus ini plusnya adalah show informasi titik get text titik get text titik to string. Sip. Nah, saya salah. Bukan show informasi tapi message. Ya, di sini aja juga message. Sorry, salah. Ya, message. Karena message yang memiliki informasi, message yang mempunyai datanya gitu kan, bukan show informasi. Show informasi itu hanya text view-nya tadi. Nah, diingat bahwa kita pakai array. Berarti di sini kita kasihkan 0 untuk nama dan 1 itu untuk message. Gitu ya. Nah, oke, dicoba dulu. Ini ada error lagi. Kira-kira apa? GetText is another for type string. Oh, sorry. Ini enggak usah. Juga enggak usah. Gitu. Cukup panggil message, ini juga message. Gitu ya. Coba kita running. Android. Coba kita, kenapa itu nggak mau? Oh, timeout. Saya kembalikan. Oke, terus. Oke, coba ya, saya home. Oke, coba saya running lagi. Tadi timeout, terus coba ini timeout tidak. Ya, tidak. Oke, kita tunggu. Oke, dia timeout juga. Kalau timeout berarti ini saya close dulu. Saya buka lagi, atau sebelum buka lagi saya runningkan lagi seperti ini. Saya start, launch. Ya. Nah, selagi menunggu bisa kita runningkan seperti ini. Nunggu saja biar terbuka dulu. Ya. Oke, agak bersabar. Saya post dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini bisa, coba kita running. Nah, ini sudah aktif emulatornya. Saya klik OK seperti itu. Semoga tidak timeout lagi. Oke, siap. Nah, namanya saya tambahkan atau saya isi seperti ini. Coba saya tambahkan, muncul keyboardnya Wira. Nomor induk katakanlah misalkan seperti ini, 3312 misalkan. Saya done. Kalau saya simpan, informasinya akan muncul di output informasi di sini, gitu ya. Nah, kalau saya klik home, nanti informasinya akan kelempar ke page selanjutnya.
atau page home seperti ini. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kalau ini saya kembalikan nanti akan kembali ke home tadi atau ke main activity tadi. Gitu ya. Oke, sekian. Berarti apa yang kita buat sudah bisa. Kita nanti akan berlanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.